Halo teman-teman, selamat datang di YouTube saya. Hari ini saya mau bahas tentang persediaan atau stok. Semoga materi ini menjadi sedekah ilmu dan sedekah jariah aku. Oke, kita lanjut aja ke materinya ya. Jadi hari ini aku mau bahas apa sih artinya si persediaan itu atau definisi dari persediaan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu apa sih jenis-jenis persediaan yang ada di perusahaan. Kemudian yang ketiga, apa sih metode pengukuran persediaan yang ada di perusahaan. Yang pertama itu definisi persediaan. Persediaan adalah jumlah produk yang dimiliki perusahaan yang tersedia untuk dibeli. Kumpulan barang ini pada akhirnya akan dijual kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi persediaan itu adalah stok yang akan dijual perusahaan untuk konsumennya atau customer-nya. Kemudian menurut sumber dan para ahli, ini saya ambil dari PSAK 14 tahun 2008 yang mendapat penyesuaian di tahun 2014, yaitu persediaan adalah aset yang pertama tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, yang kedua dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, yang ketiga dalam bentuk bahan atau perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Kemudian menurut Handoko tahun 2015, persediaan atau inventory adalah semua sumber daya emiten perusahaan untuk memenuhi permintaan konsumen. Jadi persediaan itu yaitu stok yang akan dijual ke konsumen. Jadi semua barang-barang yang akan diberikan ke konsumen dan itu untuk mendapatkan keuntungan si perusahaan itu. Kemudian yang kedua, jenis-jenis persediaan. Yang pertama itu persediaan bahan baku, yaitu bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang. Jadi dia contohnya itu kayak telur, ragi, tepung, nah itu bahan-bahan pokok yang akan digunakan untuk membuat kue. Kemudian kayak misalkan yang kedua, contoh kedua itu kayu, paku, nah itu bahan baku yang digunakan untuk membuat furnitur. Kemudian jenis persediaan yang kedua itu persediaan barang dalam proses, yaitu bahan yang dalam proses produksi. Contohnya itu sepatu yang belum diwarnai. Jadi sepatu yang setengah jadi itu disebut barang dalam proses atau persediaan dalam proses. Kemudian yang ketiga, persediaan barang jadi, yaitu barang yang telah siap untuk dijual. Jadi contohnya itu kue yang telah didekor. Jadi kan kalau tadi persediaan bahan baku itu kan ada tepung, telur, ragi, itu kan buat kue. Nah, setelah jadi kue, itu jadi persediaan barang jadi yang siap untuk dijual ke konsumen. Kemudian yang kedua itu rumah yang sudah selesai dibangun dan siap untuk dijual. Kemudian yang berikutnya itu stok belangko, buku tabungan, kartu ATM, dan ini untuk industri perbankan. Jadi untuk bank dia menyediakan atau stoknya itu berupa buku tabungan dan kartu ATM. Oh iya, berhubung setiap hari ini cuacanya nggak nentu, jadi pagi panas, siang panas, terus sore menuju malam itu hujan. Itu bikin aku masuk angin ya teman-teman. Jadi aku selalu sedia tolak angin. Ini aku gunakan untuk persediaan aku ketika aku lagi nggak enak badan atau lagi drop. Jadi aku selalu minum ini. Tapi berhubung aku lagi puasa, jadi aku minumnya nanti aja ketika sudah buka puasa ya teman-teman. Dan tolak angin ini sudah teruji secara klinis untuk menjaga dan memelihara daya tahan tubuh. Jadi orang pintar itu orang yang selalu menguji secara ilmiah, secara klinis. Orang pintar minum tolak angin. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya, teman-teman.
Jadi yang ketiga itu metode pengukuran persediaan. Oke, lanjut ya, kita ke materi berikutnya, yaitu metode pengukuran persediaan. Yang pertama itu metode first in, first out atau FIFO, yaitu barang yang dibeli terlebih dahulu adalah yang pertama dijual, digunakan, atau bisa juga dibuang. Nah, ini tuh jadi ketika perusahaan dia mau beli barang, itu pertama kali yang barang yang datang itu kemudian dijual yang pertama kali oleh si perusahaan. Kemudian yang kedua itu metode biaya rata-rata atau weighted average, yaitu menggunakan rata-rata dari semua persediaan yang dibeli untuk menentukan harga pokok penjualan. Jadi misalkan kayak tadi telur, ragi, terus udah gitu tepung, itu kita jumlahkan totalnya berapa, kemudian kita bagi lagi dengan misalkan tadi kita menggunakan 3 bahan pokok, jadi kita bagi 3. Jadi harganya itu kita tentukan untuk harga pokok penjualan. Kemudian yang ketiga itu metode last in first out atau LIFO, yaitu barang yang dibeli pertama adalah yang dijual terakhir. Jadi misalkan barang pertama nih yang dijual. Nah, tapi ini yang terakhir dijual. Jadi yang pertama di jadi yang terakhir dibeli itu yang dijual pertama gitu. Jadi sebenarnya ini nggak lazim sih digunakan oleh perusahaan untuk metode last in first out ini, karena dia stoknya nanti akan semakin menumpuk di gudang, terus dari gitu juga nanti kan persediaan di gudang itu juga akan bikin ada biaya tambahan. Nah, seperti itu sih contohnya. Jadi sebenarnya metode last in first out ini tidak lazim digunakan oleh perusahaan. Oke, sekian dulu materi hari ini tentang persediaan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan atau komentar dari teman-teman, silakan ketik di bawah ini ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya.